Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil yang membaharui. Salam sejahtera dan selamat Hari Reformasi bagi kita semua. 31 Oktober dikenal sebagai Hari Reformasi, di mana Martin Luther menyatakan dalil yang mengembalikan segala sesuatu berdasarkan Alkitab atau yang kita kenal dengan istilah sola scriptura, dan juga hanya oleh karena iman sola fide, dan hidup kita hanya oleh kasih karunia sola gratia. Martin Luther tidak takut sedikit pun walau dia harus menghadapi tantangan besar demi kebenaran berdasarkan Alkitab. Paulus juga hendak menyampaikan hal ini, bahwa dia tidak merasa malu sedikit pun karena pemberitaannya adalah kabar baik tentang Kristus. Itu adalah pemberitaan tentang keselamatan yang memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan dan diperuntukkan bagi semua orang. Ketika kita tergoda untuk merasa malu, mari kita ingat apa arti kabar baik tersebut. Jika kita fokus pada Allah dan pada apa yang Allah sedang kerjakan di dunia dan bukan pada kekurangan diri kita sendiri, maka kita tidak akan merasa malu. Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang layak diyakini siapapun. Dalam Injil terdapat anugerah Allah yang memberikan hidup kekal bagi mereka yang mempercayainya. Inti Injil adalah Yesus Kristus. Bagi Paulus, Injil bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan ajaran moral dan etika agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Karena itu Paulus tidak merasa harus malu untuk memberitakan Kristus yang tersalib dan bangkit. Selama berabad-abad, bangsa Yahudi mengetahui dan mengenal Allah dengan menaati hukum-hukumnya, memelihara hari-hari rayanya, dan hidup menurut prinsip-prinsip moralnya. Mereka kerap kali melupakan janji dan hukum Allah. Mereka kerap kali harus dihajar, tetapi mereka tetap memiliki sebuah warisan berharga berupa kepercayaan kepada satu-satunya Allah yang benar. Dari semua bangsa di bumi, bangsa Yahudi seharusnya merupakan bangsa yang paling siap untuk menyambut Mesias dan memahami misi serta pemberitaannya. Injil menunjukkan kepada kita bagaimana kebenaran Allah dalam rencananya untuk menyelamatkan kita, dan juga bagaimana kita bisa dilayakkan untuk memperoleh hidup kekal. Dengan percaya kepada Kristus, hubungan kita dengan Allah dijadikan benar. Allah menyatakan kita benar oleh iman dan hanya oleh iman. Kemudian Paulus mengutip Habakuk 2 ayat 4 untuk menunjukkan bahwa ketika kita percaya kepada Allah, kita diselamatkan. Kita memiliki hidup sekarang dan selamanya. Apa keistimewaan Injil yang diberitakan Paulus? Dalam Kristus, kebenaran Allah menjadi nyata. Artinya, peralihan orang berdosa menjadi orang benar hanya dimungkinkan terjadi melalui iman kepada Kristus. Melalui Kristus, orang berdosa mendapat pembenaran Allah. Karena itu, iman bukan usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Dalam rahmat-Nya, manusia berdosa dimampukan hidup dalam iman. Selama kita setia kepada berita Injil Kristus, tidak ada alasan untuk ragu, malu, ataupun rendah diri. Karena dalam Injil Kristus ada keselamatan bagi kita. Dan siapapun yang menerimanya akan diselamatkan. Beriman, percaya sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan,
Di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang menganugerahkan iman kepada kami. Biarlah kami setia bertumbuh di dalam iman percaya kami, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam Injil Kristus yang menjadi kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.